Peristiwa penganiayaan terhadap ibu dan anak terjadi di halaman sebuah sekolah di Palembang dan terekam kamera pengawas CCTV. Kedua korban mengalami beberapa luka tusuk. Tersangka penganiayaan ternyata mantan suaminya. Motif diduga rebutan hak asuh anak. DJ, seorang ASN di Dinas Kehutanan di Palembang, diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu dan anak yakni Anita dan Rizky. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Rabu 11 Mei 2022 di halaman sekolah dasar di kawasan Kalidoni, Palembang. Aksi itu terekam kamera pengawas sekolah. Dalam rekaman CCTV, tersangka mencegat kedua korban yang hendak pergi dari sekolah dengan sepeda motor dan kemudian melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, Anita mengalami 4 luka tusuk, sementara putranya, Rizky, mengalami 7 luka tusuk. Usai melakukan penganiayaan, tersangka langsung melarikan diri. Motif terjadinya peristiwa ini diduga karena rebutan hak asuh anak. Anita dan tersangka DJ dulunya berstatus suami istri. Dari hasil perkawinan mereka lahir seorang anak bernama F, dan F adalah siswa di sekolah tempat kejadian berlangsung. Sejauh ini kami masih mendalami motif, tapi informasi awal dari saksi-saksi yang berada di TKP ada perselisihan masalah hak asuh anak yang kebetulan sekolah di SD swasta tersebut. Hubungan korban sama pelakunya apa nih, Bang? Korban kan ada dua, satunya yang perempuan ini adalah mantan istri Dari pelaku, Bang? ya, dari pelaku. Yang remaja, yang laki-laki ini anak tiri. Jadi Diduga tersangka tak senang mantan istrinya itu menemui anak mereka di sekolah. Akhirnya tersangka nekat menganiaya korban. Datang ke sekolah tuh nak nengok anak aku, kan dengan dia udah lama tidak diantar ke lebaran juga, tidak diantar ke, dia datang ketemu di sekolahan be, tidak tahu mungkin dia tuh tahu kali ya, karena tidak ketemu mungkin pikirnya pasti aku ke sekolahan, mungkin ditunggunya kali. Jadi pas aku masuk pagar sekolahan, dia masuk juga nak ngapo katanya. Tidak, aku cuma ngantar jajanan. Masuk ke kelas aku, ketemu dengan anak aku tuh. Waktu keluar, dia di depan itu. Kejadiannya cepet. Polisi saat ini sudah memeriksa saksi-saksi. Identitas tersangka sudah terang benderang. Polisi sudah meminta tersangka untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beni Apriyadi, Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada 3 desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten diterjang banjir bandang pada Kamis. 3 desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang yang diterjang banjir adalah Desa Pari, Desa Pandat, dan Desa Cikoneng. Banjir pada Kamis kemarin terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan menyebabkan hulu sungai dari Gunung Pulosari meluap ke permukiman warga. Warga yang rumahnya berada di pinggir sungai dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sementara warga lain yang lokasinya lebih aman dibantu Tagana Pandeglang membersihkan rumah dari lumpur yang terbawa arus banjir bandang. Hingga Kamis malam kondisi sekitar lokasi masih diguyur hujan disertai angin kencang. Warga diimbau petugas desa di lokasi agar tetap waspada dengan adanya banjir susulan. Selanjutnya dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, ada kawanan ubur-ubur memenuhi pantai di 3 area pelabuhan. Sejak sepekan terakhir, kawasan pantai di 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga, DABN, dan Perikanan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dipenuhi ubur-ubur. Ubur-ubur muncul dengan berbagai warna, mulai dari biru, bintik-bintik kecoklatan, dan yang paling banyak adalah ubur-ubur putih. Keberadaan ubur-ubur ini sangat mengganggu terutama bagi nelayan dan pemancing. Pasalnya ikan akan menjauhi kawanan ubur-ubur. Polair Polres Probolinggo juga mengimbau para pengunjung untuk sementara tidak mandi di pantai. Selain dapat menyengat, ubur-ubur terutama yang berbintik hitam dapat menyebabkan gatal hingga infeksi kulit. Kemunculan ubur-ubur ini merupakan fenomena tahunan pada siang hingga sore hari, terutama saat laut dalam kondisi panas atau tidak diguyur hujan.
Sementara itu pada Kamis siang aliran Sungai Cilengsi Bogor tercemar limbah berwarna biru pekat. Aliran Sungai Cilengsi di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor kembali tercemar limbah berwarna biru pekat pada Kamis siang. Tidak hanya berwarna biru pekat, bau menyengat juga terasa di aliran sungai. Usai ditelusuri, sumber air limbah yang dibuang ke sungai ini diketahui berasal dari saluran pembuangan limbah pabrik tekstil di sekitar lokasi. Warga meminta petugas berwenang segera menangani kasus dan memberi sanksi perusahaan terkait.